Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa mursalna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat dan saudara sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemampuan, keistiqomahan, dan alhamdulillah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan alhamdulillah di tanggal 24 Maret 2024 ini, atau berkaitan dengan tanggal 13 Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberikan umur panjang dan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya, dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Hanya satu niatnya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Kita lanjutkan lagi ngaji kita seperti biasa setiap hari Sabtu subuh. Kita mudah-mudahan terus istiqomahkan akan membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah turunkan kepada penginjil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Radina billahi rabban bil islam dinan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulan fid dunya wal akhirah. Al-hadriyah wa kullu salihah. Wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ولمن دخل في بيته أجمعين كل شيء له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحه جميعا سلسلة القادرية والسبب الحصرية ليسير الأحسن وجميع الرسل ودرس وضالحون أعظم قرآن الشيخ محمد الشعب القادر الجيلاني والنسل الشرع وسن سيد مسلم جنيدي البغدادي وطيب سلام بكر وسن سيدنا خليل وضر الشيخنا فرش عبد الله مبارك بن محمد وضر الشيخنا فرش صاحب وبداية العالمين وضر الشيخنا فرش محمد عبد الله القادري النسبني رضي الله عنه.
وصلهم وفرهم وسلسلة والآخرين لهم كل شل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم درس شيخنا الكرام ومعطوه بن محمد بن مدرس وبإساء الصراط الرحيم سائلين الكتابين وهدي عبد الرحمن بن حميد هدي مسلم بن حميد وسبيل بن سيدي. ثم إرحمنا وآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الحي والأموات كل شيء لا يقال. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت انصرني اللهم مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك. Mari kita buka lagi Al-Qur'annya. Sekarang surat Al-An'am mulai ayat 1 halaman 97. 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Tiga cukup. Alhamdulillah. Sekarang kita masuki ayat pertama
surah Al-An'am. Surat Al-An'am ini adalah surat yang ke-6. Jumlah ayatnya ada 165 ayat. Kata sebagian ahli tafsir bahwa surat Al-An'am ini diturunkannya sekaligus pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di surat-surat yang lain Allah turunkan firman-Nya ada 2, 3, mungkin 5, 10. Dan kalau surat Al-An'am menurut sebagian para ulama diturunkannya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung seluruhnya 160. Dan surat Al-An'am ini namanya hanya satu, Al-An'am. Jadi hewan-hewan ternak. Beda sama seperti kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah itu namanya banyak. Ada salah satunya Ummul Qur'an dan hampir semuanya. Di surat Al-An'am ini Allah akan jelaskan kepada kita sebagai hamba-Nya dan sebagai umat yang akan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan menerangkan tentang kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dalamnya juga nanti ada menceritakan tentang Nabi Ibrahim tentang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nanti di sananya ada pasti banyak disebut Al-An'am, hewan-hewan. Jadi kalau di surat ini alhamdulillah namanya sesuai Al-An'am, ternak-ternak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 142 surat Al-An'am ini. Di 142 wa minal an'ami hamulatan wa farsha, dan di antara ternak-ternak hewan-hewan ternak itu ada yang digembalakan, ada yang disapan, dan juga wa farsha, ada yang disembelih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, kulu, maka makanlah hewan-hewan tertentu mimma razaqakumullah, sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, maka janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan dalam hal memakannya juga. Karena kenapa? Setan innahu lakum aduwwun mubin. Karena setan adalah musuh yang paling nyata buat umatnya Nabi Muhammad SAW dan musuh seluruh umat manusia. Ini adalah secara dijelaskan oleh Al-Quran sendiri di ayat 142 di surat Al-An'am. Allah memulai firman-Nya dengan alhamdulillah, segala puji milik Allah, bagi Allah. Kalimat alhamdulillah dan Al-Quran di surat Al-Quran setelah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim ada 5. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu ada 5 surah di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ketika membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kedua, yang ketiga, ketika kita membaca yang setiap kita baca setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi awalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah,
ayat surat Al-Kahfi. Al-Hadi dimulai dengan alhamdulillah. Dan yang 4 dan 5 salah satu. Semuanya ada 5. Jadi Allah akan menerangkan pada kita bahwa segala puji milik Allah, bukan punya kita. Kalau kita dipuji sama manusia, apa jawabnya? Kamu pinter, kamu hebat. Tapi balikin lagi kepada yang punya kemampuan segala puji itu, dibalikan sama kita dengan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Segala puji itu punya Allah, bukan punya kita. Ya Allah memulainya dengan alhamdulillah. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ciri Tuhan itu salah satunya adalah bisa menciptakan langit dan bumi. Kalau ada yang menganggap Tuhan selain Allah, syaratnya harus bisa menciptakan langit dan segala isinya. Kemudian Allah teruskan waja'alaz zulumat, dan Allah jadikan gelap wan nur dan bercahaya. Jadi ada gelap, maksudnya malam hari, wan nur dan bercahaya dan siang dengan adanya sinar matahari. Jadi Allah jadikan semuanya untuk siapa? Untuk kita, untuk hambanya, supaya membedakan siapa Tuhan dan siapa hamba. Tapi berbeda bagi orang kafir yang tidak mau setuju Allah itu esa. Summal ladzina kafaru, kemudian terdapat orang yang kafir, orang yang tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bi rabbihim ya'dilun. Mereka tidak mempersatukan Allah dengan sesuatu. Masya Allah. Yang sudah melihat langit dan bumi, kemudian malam dan siang, tapi dia orang-orang tidak, hambanya yang kufur selalu mempersatukan Allah dengan yang lainnya. Na'udzubillah. Subhanallah. Tidak berlindung dari hal yang seperti itu. Allah lanjutkan kemudian ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum, dan dia Allah yang telah menciptakan kalian. Siapa? Kita. Sebagai anak cucu Nabi Adam. Mintin, Allah jelaskan langsung, kamu ciptakan dari tanah. Nanti kembali juga akan ke tanah. Sekarang kita sedang berada di atas tanah, kata Allah. Silakan berbuat apa sesuatu kalian. Nanti suatu ketika kamu akan di bawah tanah. Summa qada ajalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami tetapkan ajalnya, kematian. Tadinya di atas tanah, nanti akan berada di bawah tanah. Ajal akan merebut siapa saja yang bernyawa. Di lain ayat Allah menyebutkan, berfirman, kullu nafsun za'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa, setiap yang bernyawa akan merasakan ajal, kematian. Dari hidup dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kematian,
menjelang kematian ada yang tidak mau. Saya ingin masih hidup ya Allah. Seperti contoh, kita ada seorang keluarga mempunyai 2 anak. Dia bermain di sore hari dan menjelang maghrib dipanggil kedua anak tersebut. Dipanggil anak, ayo pulang, sudah maghrib. Karena dia berbakti pada orang tuanya, anak itu turut sama ibunya, bersama ibunya pulang ke rumah untuk mandi dan selanjutnya sholat berjamaah. Sementara yang satu lagi anak yang si B dipanggil, ayolah kita keluar. Kenapa? Saya masih ingin main. Tanggung main lain-lain. Tanggung main segala main. Tanggung nih. Apa yang terjadi? Ibunya gimana kalau begitu? Bapak juga gimana? Pasti ambil apa? Ambil sapu. Untuk apa? Supaya pulang ke rumahnya. Pas waktu pukul, dia berpulang. Itulah contoh buat kita. Ada orang yang pada saat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar ya Allah, kami taat. Mana pada saat dipanggil sama Allah, dipanggil sama malaikat maut, dipanggil. Tapi ada yang tidak. Makanya pada saat karena sudah habis masanya, disambut nyawanya dengan sangat tersiksa. Banyak satu dia punya mana? Hilang. Banyak yang meninggal, bapak-bapak dan sebagainya sudah tahu. Ada yang sakit, ada yang tiba-tiba seperti itu saya. Alhamdulillah, pada saat meninggal tidak terlihat, antara tidur dan meninggal tidak terlihat. Dan maka untuk memastikan sudah meninggal, ambil kaca. Kaca digigit dari mulutnya. Oh, tidak ada uap lagi, tidak antara meninggal dan tidur tidak ada beda. Ada juga yang kesakitan, Masya Allah. Ada yang Masya Allah. Itu semuanya sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa ajalun musamman indah. Maka ada batas waktu yang hanya Allah yang mengetahui kapan ajalnya dicapai. Ini ditafsirkan dalam tafsir Al-Quran bahwa nanti setelah meninggal dunia kita ada yang disiksa, ada yang disuruh menapi tidur dengan nyenyak sampai dengan ditiupkan sasakala waktu yang tiba, maka muncullah semuanya berhidup lagi. Jadi ajal yang kedua. Tapi setelah sekian banyak yang informasi ini, summa antum tamtarun. Tapi setelah itu kalian mengetahui, kalian jadi ragu. Apakah itu benar atau tidak? Masya Allah. Makanya kita hidup di dunia ini harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada saat ketika meninggal dunia, setelah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dan kita sekalian ditinggalkan oleh falak yang mengantarkan kita, semua sudah tiada, maka datanglah munkar wa nakir bertanya kepada kita. Apa pertama yang ditanya yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu?
Kalau lihat pertanyaannya, ini adalah menunjukkan bahwa yang pertama kita harus tahu itu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, awal di ma'rifatullah. Awal kita beragama itu, agama Islam itu, yang pertama pelajari adalah ma'rifatullah, yaitu kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allahnya hanya ditulis saja mana-mana, tapi tidak ikut bersamanya. Seperti begini, Pak Haji namanya siapa? Pak Haji Haji. Saya tulis Pak Haji Haji, bisa kertas. Setelah di kertas saya gulung, saya masuk ke kantong. Kemudian saya berjalan ke pasar, ada yang bertanya, Pak Haji Muhammad sama siapa? Dengan Pak Haji Haji. Mana orangnya? Di antara orang ini tulis hanya namanya saja. Ya, beda sama pada saat ke pasar, Pak Hajinya ikut. Pak Haji Muhammad adalah siapa? Ini Pak Haji, ini ada orang. Namanya aja, orangnya ada. Demikian juga kita ingin sama Allah, jangan ditulis kemana-mana, hanya ditulis saja sama Allah, nggak pernah diucapkan, nggak pernah disebut namanya, nggak pernah asmanya diagungkan. Jadi kalau kemana-mana bawa itu Allahnya, Allahnya ikut sama kita, bukan ditulis. Gitu aja. Jadi itu kalau begitu nama dan itunya Allahnya bawa. Dimanapun berada, dimanapun berada, kapanpun dalam keadaan apapun, kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di kolom kita. Jadi pada saat nanti dipanggil, ditanya oleh Allah melalui malaikat dan wakil, siapa Tuhan kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena sering disebut di dunianya, diagungkan namanya. Coba bayangkan bapak-bapak sekarang yang hidup di dunia ini tidak pernah menyebut, mengagungkan asmanya di setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungnya dan hembusan nafasnya tidak pernah disebut. Maka pada saat ditanya oleh Munkar wa Nakir, wallahu a'lam, kita tahu kan bisa menjawab atau tidak, siapa Tuhan kamu. Makanya karena itu makrifat itu penting, maka hukumnya wajib dipelajari. Dipelajari di mana makrifat itu? Makrifat dipelajari di ilmu tasawuf. Alhamdulillah. Jika sudah mengenal sama Allah. Yang kedua ditanya siapa pada saat itu? Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Tak pelakir. Andai kata sekarang kita telah pernah menyebut namanya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, atau juga tidak pernah baca sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kita tidak akan kenal. Dan pada saat ditanya nanti tidak tahu siapa, Masya Allah, kita gimana? Maka kajian ini untuk memotivasi kita supaya kita terus ingat sama Allah dan ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat nanti ditanya sudah tahu jawabannya. Dan nanti yang menjawabnya bukan kita, amal kita yang menjawabnya. Karena nanti kita di yaumil kiamah nanti mulut kita akan ditutup, yang berkata nanti mata, yang berkata nanti telinga, yang berkata nanti tangan, yang berkata nanti kaki, yang berkata nanti qalbunya.
pada saat ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sering dibaca surah Yasin ayat 63, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dikuncilah mulut kita, tertutuplah mulut. Wa tashhadu, maka bersaksilah tangan mereka, kaki mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Alhamdulillah. Jadi kita mengaji itu untuk persiapan nanti. Persiapan awal kita pada sakaratul maut. Apa kata yang Rasulullah SAW bersabda? Man akhiri kalami la ilaha illallah. Siapa saja mengakhiri kalamnya nanti pada saat sakaratul maut, dakhala jannah, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti yang siapa saja nanti yang berbaca terus persiapan. Nah, kalau kita tahu persiapannya siapa kata Rasul itu takut pada saat ada sakaratul kita tidak bisa bicara. Ditanya, Masya Allah, karena nanti setan terus menggoda kita. Pada saat maut, nanti setan akan berbentuk siapa saja yang kita hormati. Bisa orang tua, bisa guru kita, tapi musuh tidak bisa. Siapa saja datang kepada kita, bawa apa? Bawa semangkok berisi air. Ada pada saat itu hausnya belum pernah perasaan haus yang paling haus pada saat sakaratul maut. Maka ditawarkan setan kepada kita, mau minum, mau harus bersama, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Allah bukan Bapa, bukan Tuhan. Nabi Muhammad SAW bukan Rasul. Syaratnya itu saja, mengingkari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat kalau diminum, maka kukurlah dia, maka meninggal dalam su'ul khotimah, penuntungan yang tidak baik. Persiapan sekarang ini harus persiapan gitu. Kalau tidak persiapan, bagaimana kita bisa menangkan perjuangan nanti? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melewati semuanya dengan sukses dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Allah berfirman, wa huwallah, dan Dia Allah, bis samawati wa fil ardh, yang disembah di langit dan di bumi. Allah disembah di langit dan juga disembah oleh makhluknya di muka bumi. Karena kenapa? Ya'lamu sirrakum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang dirahasiakan oleh kamu. Sir sendiri Allah. Wajah rabbuk, dan apa yang diutarakan oleh kalian. Yang pertama dirahasiakan dan yang kedua Allah Maha mengetahui. Wa ya'lamu ma taksibun, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa-apa yang kalian usahakan, apa-apa yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Bukan lagi hitungannya, dicatatnya ukuran jam, bukan lagi ukuran menit, tapi ukuran detak jantungnya ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, sudah ada, tidak bisa kira. Pekerjaan kita selama di dunia, setiap detak jantungnya ditulis satu persatu dari mulai kaki balik sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, detik per detik kita terus sama yang diingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridho bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Disaimin farhatani." Bagi orang yang berpuasa mendapat dua kebahagiaan. Farhatun inda idhar, yang pertama bahagia adalah pada saat berbuka puasa, farhatun, dan yang kebahagiaan yang kedua liqa rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat bertemu sama Allah Subhanahu wa taala harus masuk surga dulu, dan insya Allah mudah-mudahan akan bertemu dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak dan teruslah yang bagus ada yang dapat saya sampai kepada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini salah satunya bukan ingin terdengar sama Bapak-bapak, tapi yang utamanya ingin terdengar sama telinga terus sama sendiri dulu. Ya Allah. Maka kalau setelah dengar ini ada muncul air mata, Masya Allah. Sudah umur segini, pada saat tadi meninggal dunia, kira-kira Allah ridho nggak ya? Allah selalu berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di Sabtu depan ayat yang keempat di surat Al-An'am. Insyaallah. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain, dan dengan barokah dan mujad al-fatihah kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan ada dalam maghfirah ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran dan ketakwaan dalam melaksanakan menunaikan ibadah puasa Ramadan sampai tanggal akhir. Dan mudah-mudahan setelah kita puasanya selesai, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala bebas dari dosa kecil, dosa besarnya, baik yang sudah lalu dan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan terus usia kita sampai pada saat meninggal dunia, Allah ridho kepada kita. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan selalu dari penyakit, malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, berkah semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dan padilah mujid al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات ودبر بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة
إلا بالله العظيم. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الكل وبك الكل ولك الكل ومنك الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahid